Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Alga Isanila Bashir dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pada hari ini saya akan menyampaikan video edukasi terkait larangan pembakaran sampah yang terjadi di lingkungan sekitar. Guna untuk mengurangi adanya pembakaran sampah yang terjadi, mari simak video berikut ini. Mas, jangan bakar sampah depan rumah saya dong. Kenapa sih Mbak? Kan saya bakar sampah untuk mengurangi sampah saya. Ya tapi jangan dong Mas, itu kan bikin polusi udara. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk mencapai hingga 270 juta penduduk. Dengan begitu, semakin banyaknya manusia di Indonesia, hal tersebut berdampak pada pembuangan sampah yang terjadi di sekitar masyarakat. Berdasarkan data Box tahun 2020, Indonesia menghasilkan sebanyak 67,8 juta ton sampah di tahun 2020 dan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebanyak 37,3% sampah tersebut berasal dari aktivitas rumah tangga. Bagi beberapa penduduk di Indonesia, melakukan pembakaran sampah merupakan cara yang paling efektif untuk diterapkan. Hal tersebut akibat dari permukiman Indonesia yang pada umumnya belum memiliki adanya sistem pengelolaan sampah yang mumpuni. Membakar sampah berarti merubah wujud dan mengurangi volumenya. Selama ini menjadi alasan mengapa masyarakat masih membakar sampah. Hal tersebut memberikan dampak bagi lingkungannya yang dimana menimbulkan adanya polusi udara yang berkelanjutan. Dengan adanya pembakaran sampah yang terbuka dan sering terjadi di lingkungan, perlu adanya sosialisasi dan edukasi mengenai aturan dan larangan mengenai hal tersebut, sehingga perlu adanya dorongan untuk mengakselerasi perbaikan kualitas udara di sekitarnya. Dampak yang dapat terjadi akibat pembakaran sampah yakni memiliki output seperti abu dan emisi ke atmosfer berupa gas sisa hasil pembakaran. Dari hasil pembakaran tersebut menghasilkan adanya partikulat, logam berat, dioksin, furan, sulfur dioksida, dan asam hidrokolat. Kemudian, dampak lainnya yang dapat terjadi yakni dari adanya pembakaran sampah. Hal tersebut menghasilkan karbon dioksida yang apabila dihirup dapat mengganggu fungsi kerja hemoglobin atau sel darah merah yang semestinya mengangkut dan mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kekurangan oksigen juga bisa berdampak pada panjang seperti halnya menimbulkan kematian. Kemudian, dengan adanya pembakaran sampah plastik, hal tersebut menghasilkan adanya senyawa kimia dioksin atau zat yang bisa digunakan sebagai herbisida. Selanjutnya, pembakaran sampah mengandung klorin juga dapat menghasilkan 75 jenis zat beracun lainnya. Dari adanya pembakaran sampah, asap yang dihasilkan mengandung benzopirena atau gas beracun yang menyerang jantung sebanyak 350 kali. Yang kelima, sampah pembakaran kayu dapat menghasilkan senyawa yang mengakibatkan kanker. Dan yang terakhir, pembakaran sampah dapat menyebabkan kabut asap yang tebal serta mengurangi jarak pandang dan kenyamanan di lingkungan tempat tinggal. Yang lebih parah bisa memicu terjadinya adanya kebakaran yang lebat. Kemudian, larangan pembakaran sampah diatur dalam peraturan daerah yang berbeda-beda. Seperti terdapat 3 contoh. Yang pertama, Jakarta diatur dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Aturan yang menyebutkan dilarang membakar sampah tepatnya ada pada pasal 126 ayat E yang berbunyi setiap orang dilarang membakar sampah yang mencemari lingkungan. Yang kedua, Pemda Bandung diatur pada nomor 12 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jawa Barat. Terdapat pada pasal 49 ayat 1 huruf F. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar sampah di ruang terbuka yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Yang ketiga, terdapat peraturan di Malang yakni nomor 7 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Berdasarkan pasal 45 huruf C dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Sanksi pidana pun berbeda-beda di daerah masing-masing. Seperti pada Provinsi Jawa Barat menetapkan pada nomor 12 tahun 2010 tentang pengelolaan sampah di Jawa Barat. Kemudian daerah Jakarta nomor 3 tahun 2013, sanksi pidana terdapat pada pasal 130 ayat B yang diatur sanksi benda terhadap orang yang tidak melakukan pengelolaan sampah secara tepat seperti membuang sampah sembarangan dan membakar sampah. Dendanya mencapai Rp500.000. Tak hanya itu, turut diatur juga sanksi pidana yang bisa dikenakan bagi warga Jakarta yang membuang sampah sembarangan. Pasal 135 ayat 1 berbunyi setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 126 huruf E dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada daerah Kota Malang
Nomor 7 tahun 2021 tentang pengolahan sampah, pidana berdasarkan pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf A, B, C, dan D diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama meningkatkan kesadaran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan dan kesehatan. Yang kedua, pendidikan dan sosialisasi tentang manajemen sampah yang baik perlu ditingkatkan, baik melalui program pemerintah maupun kampanye edukasi di tingkat komunitas. Ketiga, penyediaan fasilitas pengolahan sampah yang memadai dan mudah diakses juga menjadi faktor kunci. Dan yang terakhir, menyediakan tempat-tempat pengumpulan sampah dan fasilitas daur ulang yang memadai. Konklusi yang dapat diberikan, larangan membakar sampah sembarangan merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya melestarikan lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Dengan menghindari praktik pembakaran sampah, kita dapat mengurangi emisi gas berbahaya dan polusi udara yang merugikan bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Selain itu, larangan ini juga mendorong adopsi praktik pengolahan sampah yang lebih bijak, seperti penggunaan sistem daur ulang dan pemilihan tempat pembuangan sampah yang tepat. Dengan komitmen bersama dari masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dengan demikian, larangan membakar sampah sembarangan adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih baik dan dari planet kita. Sekian video edukasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.